Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial pengolahan data menggunakan SPSS untuk melakukan uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Di sini saya ada judul penelitian, yaitu pengaruh continuous improvement, value stream cost, just in time, dan balance scorecard terhadap lean accounting pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Nah, apa sih regresi linear berganda itu? Regresi linear berganda yaitu model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Sementara uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat praduga. Regresi OLS sendiri yaitu model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasanya disebut dengan ordinary least square. Dalam regresi ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan, dan syarat tersebut harus dipenuhi semua. Beberapa tahap pengujian agar menjadi valid sebagai alat peramalan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Uji normalitas, 2. Uji heteroskedastisitas, ketiga uji multikoniaritas, keempat uji autokorelasi dilakukan apabila penelitian lebih dari 1 tahun. Kemudian uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah model mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Pada penelitian yang disajikan saya ini tidak perlu lagi dilakukan uji linearitas karena model penelitiannya sudah menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara teoritis, sehingga saya akan melakukan 3 uji saja. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita ke pengolahan SPSS-nya. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data dalam penelitian apakah normal atau tidak. Uji normalitas dengan SPSS terdiri dari uji grafik, meliputi histogram dan piplet, kemudian ada uji Kolmogorov-Smirnov. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Nah, jika menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan misal JI1 sampai dengan JI8. Dalam uji asumsi klasik ini hanya menggunakan skor atau total penjumlahan dari JIT1 sampai JIT8. Jadi kita blok saja, kemudian kita copy. Setelah itu kita ke variabel view, kita tulis di sini X4. Jangan lupa desimal dikosongkan karena angkanya tidak ada desimal atau koma. Kemudian balik lagi ke data view, kemudian kita paste. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita klik analyze, regression, lalu linear. Kita masukkan Y sebagai dependent dan X1 sampai dengan X4 sebagai independent. Lalu kita klik plots. Maka akan muncul tampilan linear regression plots. Kita masukkan Y sebagai SR reside, kemudian X sebagai ZPRED. Lalu kita centang histogram, kemudian normal probability plots, kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini saya akan klik Z-Reside histogram. Berdasarkan gambar grafik histogram di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram yang memberikan pola dari kiri, kemudian naik, turun, lalu ke kanan berbentuk sebuah lonceng. Kemudian di sini saya akan mengklik Z-Reside normal piplet. Nah, berdasarkan grafik piplet di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang mengikuti garis diagonalnya, walaupun sempat melenceng kemudian menyatu kembali. Uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan juga grafik piplet dapat menyesatkan peneliti apabila tidak hati-hati dalam menafsirkan output grafiknya. Oleh karena itu, uji normalitas harus didukung dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan grafik piplet. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkahnya klik analyze, lalu regression, kemudian klik
linear, kita masukkan Y sebagai dependent dan X1 sampai dengan X4 sebagai independent. Kemudian kita klik save. Kemudian kita centang unstandardized. Kemudian kita klik continue. Nah, nanti akan muncul tampilan res_1. Kemudian kita klik analyze. Kemudian kita klik non-parametric test. Selanjutnya kita klik legacy dialog. Selanjutnya one sample KS. Nah, yang unstandardized kita pindahkan ke test variable list. Lalu normal kita centang. Selanjutnya klik OK. Maka akan muncul tabel one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, apabila data di atas nilai asymmetric to tail di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Dan jika nilainya di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Dengan demikian, data yang saya gunakan memiliki distribusi data yang tidak normal. Nah, untuk mengatasinya, ada beberapa teknik yang bisa digunakan, yaitu dengan melakukan transformasi data. Salah satunya dalam bentuk logaritma natural untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependent. Nah, di sini saya klik transform, kemudian compute variable, kita isi ln_y. Kita ketik ln dalam kurung y. Kita klik OK. Kita masukkan semua variabel dari y sampai dengan x4. Nah, setelah semuanya beres, kita klik analyze, regression, kemudian linear, dependentnya kita ganti dengan ln_y, kemudian x1 sampai x4 nya kita juga keluarkan dulu, kita ganti ln x1 sampai dengan x4. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, karena sudah muncul res-nya, kita klik lagi analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu one sample KS. Lalu kita masukkan unstandardized. Kita pindahkan ke test variable list. Kemudian klik OK. Nah, tabel one sample Kolmogorov Smirnov test saya sudah berubah menjadi 0,075. Dan bisa diartikel data saya bersifat normal. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila hasil uji ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, sehingga dapat mengakibatkan model regresi tidak valid sebagai alat ramalan. Uji heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan 1. Uji Glatzer, yang kedua uji Park, ketiga uji Spearman, yang keempat grafik scatter plot. Nah, kali ini kita akan melakukan uji Glatzer. Kita klik analyze, kemudian regression, selanjutnya linear. Kita masukkan Y sebagai dependent dan X1 sampai X4 kita masukkan sebagai independent. Kemudian kita klik save. Kita centang unstandardized. Kemudian continue, kita klik OK. Maka akan muncul res_1, kemudian klik transform, computer variable, tulis res_2, lalu numeric expressionnya kita ketik abs_res dalam kurung res_1. Kita klik OK, kemudian akan muncul res_2. Kemudian kita klik analyze, regression, kemudian linear, dependent Y, kita ubah menjadi res2. Kita klik OK, kemudian kita klik koefisiensi. Nah, berdasarkan tabel di atas, kesimpulannya apabila nilai signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian untuk grafik scatter plot, kita
kita tinggal buka saja output data, lalu kita klik as resize scatter plot. Nah, pada gambar di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Titik menyebar baik di atas 0 maupun di bawah 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Uji ini menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat disajikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Uji multikolinearitas bisa dilakukan dengan satu, uji percent correlation, dan yang kedua, fifth tolerance. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Kita klik analyze, kemudian regresi, selanjutnya linear, dependennya Y, independennya X1 sampai dengan X4, kemudian kita klik statistik, kita centang deskriptif dan collinearity diagnosis. Hanya dua itu saja, kemudian continue. Kemudian klik OK. Datanya kita klik correlation. Nah, pada tabel correlation ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Kemudian kita klik koefisiensi. Pada tabel di atas menunjukkan nilai fifth kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Fifth dan tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya hubungan kuat antar variabel bebas. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.